Jika berbicara tentang sepeda BMX, pasti yang terlintas di benak kita adalah aksi dan trik cadas dari para ridernya. Bicycle motocross atau BMX dipopulerkan pada era 70-an untuk menginspirasi anak-anak kepada olahraga motocross. Permainan sepeda BMX sendiri terbagi ke dalam 3 jenis kategori. Yang pertama, BMX Supercross. Permainan ini mengandalkan adu kecepatan saat melintasi berbagai rintangan. Ada yang kedua, yaitu BMX Freeride. BMX Freeride lebih mengedepankan aksi ekstrim dalam setiap permainannya. Pada episode kali ini, kita akan bahas permainan BMX kategori ketiga, yaitu BMX Flatland. BMX Flatland juga mengandalkan trik dalam setiap aksinya. Namun yang membedakan adalah BMX Flatland hanya memerlukan media datar yang tidak terlalu besar. Inti dari permainan BMX Flatland adalah mengatur keseimbangan dalam setiap triknya. Hari yang cerah di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Saya akan menemui teman-teman saya dari BMX Indonesia yang sedang berlatih. Di sini, nggak hanya BMX Flatland saja yang latihan, ada juga BMX Street. Namanya juga BMX Street. Pasti nggak lepas dari trik ekstrim seperti drop-in melewati teman-temannya. Nggak hanya itu aja, Rizky juga membuat lompatan bunny hop melewati taman. Oke, itu tadi aksi Rizky dengan BMX Street-nya. Sekarang kita masuk ke BMX Flatland. Dalam BMX Flatland, tidak ada trik lompatan kayak BMX Street. Namun, bisa menggabungkan dengan trik lompatan di bidang datar. Para flatlanders ini melakukan gerakan layaknya menari di atas sepeda tanpa kehilangan keseimbangan. Sebagai anak sepeda sejati, haram hukumnya kalau saya nggak mencoba trik yang dilakukan oleh teman-teman saya ini. Kalau trik-trik yang basic banget dipakai buat flatland itu apa aja? Oke, ada namanya track stand. Ini ya. Oke. Wow. Untuk trik dasar pertama yaitu track stand. Posisi rider berdiri dan mengatur keseimbangan di atas ban depan dengan stang membentuk huruf T. Kalau kata botai sih cukup mudah, hanya 2 menit saja pasti langsung bisa. Dan yap, saya berhasil. Lalu ada trik back roll. Posisi badan tepat di depan sepeda dan posisi tangan berada di stang sepeda. Sementara kaki kanan berada di atas roda. Kemudian roda diputar dengan kaki kiri berdiri di pegs. Gampang kan? Wow. Gue coba ya, back roll. Enggak bercanda. Oke. Oke, kan? Berapa lama untuk bisa nguasain teknik-teknik dasar? Satu teknik? Satu teknik paling 3 bulan, sebulan lah kalau fokus itu aja triknya. Semua teknik dasar ya? Semua teknik dasar ya setahun lah ada bisa dasar. Oke, udah ada track stand, back roll, next apa nih? Teknik dasar berikutnya yaitu backward rubber ride atau bersepeda tapi sambil berjalan mundur.
Rider berdiri di atas stang dengan posisi menghadap ke belakang sambil mengayuh sepeda secara mundur. Ini baru trik dasar, tapi sudah membutuhkan keseimbangan badan yang cukup tinggi. Seimbangin dulu. Nah, gue itu Kok tadi bisa ya? belok. Sepeda jenis BMX Flatland juga memiliki spesifikasi tersendiri. Yang paling mencolok terlihat dari frame-nya. Dengan alasan agar lebih mudah bermanuver, frame BMX Flatland memiliki ukuran yang lebih pendek dari frame sepeda BMX pada umumnya. Seperti sepeda yang digunakan Botai nih, ukuran dari tup depan ke pusat roda belakang adalah 18 inci. Material frame sepeda BMX Flatland umumnya terbuat dari besi kromoli sehingga kuat menopang pesepeda saat melakukan aksinya. Nah, sekarang nih saatnya Botai unjuk kebolehan. Pria bernama asli Januar Susanto ini sudah 7 tahun menekuni permainan BMX Flatland. Berbagai event kejuaraan pernah dimenangkannya, termasuk kejuaraan Extreme Sport Internasional yang berlangsung di Montpellier, Prancis pada bulan Mei yang lalu. Botai menjuarai kelas master, menyisihkan para kontestan jawara dari berbagai negara. Oke, sekarang kita pindah ke lokasi yang nggak kalah bagus. Di tempat ini nih, mereka akan menunjukkan atraksi BMX Flatland secara bersamaan. Memang tidak salah jika bermain BMX Flatland tidak membutuhkan tempat yang luas. Mereka berlima aja bisa beratraksi dengan sangat leluasa dengan trik caboose dan no hand secara bersama-sama. Inilah BMX Flatland, olahraga bersepeda yang menggabungkan seni di dalamnya. Sudah menjadi hal yang umum jika nama suatu jalan diambil dari nama seorang pahlawan. Begitu juga di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Ada sebuah jalan protokol yang setiap harinya selalu ramai. Inilah Jalan Daan Mogot yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Daan Mogot merupakan seorang pahlawan kemerdekaan yang gugur menjelang periode berakhirnya kekuasaan Jepang. Peristiwa gugurnya Mayor Daan Mogot terdapat pada Monumen Peristiwa Lengkong di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Pada tanggal 25 Januari 1946, pasukan dari Akademi Militer Tangerang yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot tengah merundingkan penyerahan senjata dari pasukan Jepang. Namun, secara tiba-tiba mereka dihujani tembakan oleh pasukan Jepang. Para taruna Akademi Militer dan 3 perwira tentara Indonesia, termasuk Mayor Daan Mogot, gugur dalam insiden itu. Peristiwa Lengkong sendiri kemudian menjadi cikal bakal Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Dari Jalan Daan Mogot, saya berbelok menyusuri Jalan Panjang.
Setelah menyusuri jalan panjang, saya kemudian melewati kawasan Kebayoran Lama dan belok menuju Lebak Bulus. Di lokasi ini sempat berdiri sebuah stadion megah yang menjadi home base dari klub sepak bola kebanggaan warga Jakarta. Dulu di sebelah sini ada Stadion Lebak Bulus namanya. Stadion Lebak Bulus ini dibangun sekitar tahun 1987. Nah, stadion inilah yang menjadi saksi sejarah bagi dunia persepak bolaan, terutama persepak bolaan Jakarta. Karena pernah jadi markas dari Pelita Jaya, kemudian Persija. Tapi sekarang udah nggak ada. Tapi Stadion Lebak Bulus tinggal kenangan karena di lokasi ini sedang dibangun proyek MRT. Ngomong-ngomong, itu klub sepak bola pakai stadion apa ya sekarang? Masa iya sih yang katanya klub kebanggaan ibu kota mau terus-terusan numpang di stadion GBK? Dari Lebak Bulus, saya kemudian memasuki Jalan Raya Ciputat yang merupakan pintu gerbang dari Kota Madia Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di tengah kemacetan, secara nggak sengaja saya ketemu kawan lama yang sama-sama doyan bersepeda. Nani, Ya, biarpun kesannya kayak sinetron yang semuanya serba kebetulan, paling enggak saya ada temen goes lah. Oh iya, kenalin nih, teman saya namanya Alia. Sebagai mahasiswi yang sedang tahap skripsi, Alia ini dari dulu memang hobinya main sepeda. Baik itu off-road maupun road kayak sekarang ini. Makanya nggak usah heran kalau dia punya body yang keren banget. Udah kayak supermodel. Dari Jalan Raya Ciputat, saya dan Alia berbelok menuju ke Situ Gintung. Situ Gintung sendiri adalah sebuah danau buatan yang dibangun sekitar tahun 1932, fungsinya sebagai penampung air hujan untuk irigasi pertanian setempat. Tanggal 27 Maret tahun 2009, di tengah hujan deras, Danau Situ Gintung jebol karena tidak mampu menahan volume air yang terus bertambah. Akibat jebolnya Danau Situ Gintung, 2,1 juta liter air tumpah ruah dan menghempas pemukiman penduduk yang ada di sekitar lokasi. Tragedi Situ Gintung yang menewaskan lebih dari 100 orang kemudian diabadikan dalam sebuah monumen yang letaknya ada di pintu masuk kawasan. Dari Situ Gintung, saya dan Alia terus goes menelusuri wilayah Tangerang Selatan. Hingga tak terasa, kami sudah ada di wilayah yang berbatasan dengan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Bintaro. Bagi Anda yang sempat merasakan era 80-an di sini, jika mendengar nama Bintaro, pasti akan terbayang peristiwa tabrakan kereta api. ya? Melipir dulu, Non. Oh, oke. Non, tau nggak kejadian 87 deh kalau nggak salah. Apa tuh? Kira-kira daerah sini, kecelakaan kereta terbesar di Indonesia. Oh, iya. Tabrakan dua kereta api ini dikenal sebagai tragedi Bintaro. Peristiwanya terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 dan sempat menyita perhatian dunia pada saat itu. Tragedi Bintaro berawal dari dua kereta api yang datang dari arah berlawanan, kemudian saling menghantam dengan kecepatan yang tinggi. Kejadian ini menewaskan setidaknya 156 orang dengan evakuasi korban yang memakan waktu berhari-hari lamanya.
26 tahun kemudian, tragedi ini terulang lagi di lokasi yang tidak jauh. Tepat di tanggal 9 Desember 2013, sebuah truk tangki milik Pertamina yang bermuatan penuh dihantam oleh kereta listrik yang datang dari arah Serpong menuju Tanah Abang. Lintasan kereta api Bintaro terkenal dengan dua tragedi besar, Bintaro 1 dan 2. Dan di tahun 1948 di sini juga terjadi kecelakaan kereta yang berisikan pahlawan Banten yang diserang oleh tentara Belanda dan mereka rencananya akan menyerbu markas tentara Belanda. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai tragedi Bintaro kedua yang menewaskan setidaknya 7 orang dan korban luka sebanyak 50 orang. Sewaktu saya dan Alia melewati lokasi ini, kondisi lalu lintasnya memang cukup bikin prihatin. Kendaraan bermotor yang melewati pintu lintasan kereta api saling menyerobot tanpa aturan. Padahal katanya jalanan ini sudah dibuat satu arah. Saya juga sempat ngeri ketika melihat ada truk tangki Pertamina yang melintas. Wah, pikiran saya langsung terbayang ke peristiwa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Klasik, kuat, dan syarat dengan kenangan di masa lalu. Itulah gambaran tentang sepeda federal yang menjadi idola di era 90-an. Material kerangkanya memang tidak seringan sepeda masa kini yang super ringan. Karena sepeda ini masih menggunakan material baja. Namun, soal kekuatannya jangan ditanya. Meski di masa itu, sepeda gunung belum menggunakan sistem suspensi, tapi beberapa penggunanya sudah membuktikan dalam medan yang cukup berat. Nah, hal inilah yang juga diakui oleh seorang kolektor sepeda yang bernama Hani Nasrullah. Pria asal Kediri, Jawa Timur ini telah mengoleksi puluhan sepeda dari berbagai jenis terutama dengan tipe klasik dan langka. Mulai dari jenis downhill hingga jenis tandem. Namun di antara koleksi sepeda Mas Hani, sepeda federal adalah yang paling ia banggakan. Total, ia telah mengoleksi sebanyak 15 unit sepeda federal dari berbagai seri. Salah satu koleksi kesayangannya adalah Federal Seri Panther. Seri Panther adalah seri yang pertama kali diluncurkan. Dan menurut Mas Hani, sepeda berwarna coklat ini ia dapatkan secara tidak sengaja sekitar 2 tahun yang lalu saat perburuannya di kota Bandung. Ini saya dapat saat Jamnas 2 ketika itu di Bandung. Nah, saat itu 2 bulan sebelum Jamnas Bandung, saya ditawarin oleh tukang loa, ada sepeda federal ini kayaknya unik. Akhirnya saya lihat ke tempatnya. Nggak taunya saya lihat cirinya kok aneh juga ya. Kok Panther. Yang seingat saya diterangin oleh Om Fahri itu merupakan prototipe dari federal. Akhirnya ya saya beli. Sebagai catatan, di era 80-an, Federal Seri Panther hanya diproduksi sebanyak 20 unit saja dan tidak diproduksi secara massal. Nah, dari 20 unit itu, 5 diantaranya kini telah berada di dalam genggaman Mas Hani. Koleksi lainnya adalah Federal Seri Competition. Dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau ini merupakan seri yang diperuntukkan untuk balapan atau lomba. Menurut Mas Hani, competition adalah kasta yang tertinggi dari jajaran seri sepeda federal.
Hal ini diperkuat dengan material frame dari bahan kromoli yang berkualitas tinggi. Federal Competition yang grup setnya telah di-upgrade menjadi Shimano XTR ini berhasil ia dapatkan pada tahun 2012. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan Jambore Federal pertama. Selain Federal, Mas Hani juga memiliki beberapa sepeda langka lainnya. Salah satunya adalah sepeda touring produksi Austria dengan merek Heavy Tools. Sepeda dengan ukuran frame yang tinggi ini ia dapatkan dari seorang teman yang saat itu justru merasa sayang untuk melepaskan sepedanya. Ceritanya ini dapatnya ada temen. Temen itu kebetulan istrinya kecelakaan. Nah, dia butuh uang. Akhirnya sepeda yang kesayangannya ini dijualin ke saya. Kegilaan Mas Hani pada sepeda klasik dan langka masih bisa dibuktikan lagi, yaitu sepeda MTB produksi Amerika dengan merek Klein. Tidak tanggung-tanggung, Mas Hani bahkan memiliki Klein seri Adroit yang diproduksi tahun 1993. Seri Adroit yang ini merupakan seri yang limited edition karena hanya diproduksi sebanyak 100 unit. Dari 100 unit itulah, Mas Hani bisa mendapatkan 2 di antaranya. Kode angka tahun produksi serta nomor serinya tertera pada frame sepeda. Jadi cuma 100 saja. Berarti beruntung banget ya, ada 100. Dan ada berapa nih yang Mas punya di sini? Ada 2. 2. Ini yang satu lagi yang? Ini kan yang Yang 18, yang satunya yang 99. Kalau ini nggak bisa datang ke tempat loa. Ini nggak bisa? Iya, karena ini kan alloy ringan, tukang loa nggak seneng. Tapi sekali lagi, Mas Hani tetap nggak bisa berpaling dari Federal. Dia sampai rela merogoh koceknya hanya untuk memodifikasi sepeda merek luar untuk dirubah menjadi replika Federal. Seperti halnya sepeda tandem warna hitam ini yang dimodifikasi menjadi Federal seri Black Cat.